Halo, senang sekali saya Marisa Anita bisa kembali lagi menyapa Anda dalam Satu Indonesia. Kira-kira siapa tokoh yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol pada hari ini? Dia ini wajahnya akhir-akhir ini semakin ada di mana-mana, mengingat bahwa dia merupakan salah satu yang masuk dalam daftar bursa calon presiden 2014. Tapi untuk sementara, dia ini adalah seorang musisi, seorang golfer, seorang pengusaha, seorang ketua Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia, dan juga seorang menteri. Siapakah dia? Penasaran? Simak Satu Indonesia. Dentingan piano itu tercipta dari seorang menteri perdagangan bernama Gita Wirjawan. Lelaki yang lahir 47 tahun silam di Jakarta ini mahir meramu berbagai nada menjadi sebuah harmoni yang nyaman untuk didengar. Gita yang lebih tertarik dengan musik bercorak jazz ini berhasil memproduseri sekaligus menata ulang beberapa album jazz. Salah satunya adalah Bali Lounge 1 dengan vokalis Tompi. Tiada kata yang bisa untuk menggambarkan cintaku kepadamu. Di luar hingar-bingar panggung, Gita tetap memprioritaskan tugasnya sebagai seorang menteri perdagangan yang wajib menjaga daya beli masyarakat dalam negeri. Gagasan Gita yang termasuk kontroversial adalah pembatasan impor produk hortikultura terutama beras di tengah konsumsi dan produksi beras yang sulit diprediksi. Di tengah kesibukannya, Gita masih harus mengurusi olahraga bulu tangkis di tanah air. Gita yang didaulat sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memiliki target untuk meningkatkan prestasi bulu tangkis dalam negeri. Salah satu langkah dalam memperbaiki prestasi bulu tangkis Indonesia adalah dengan menduetkan Ricky Subagja dan Reksi Mainaki ke dalam tim inti PBSI. Karena memang ketua kita lah yang memang menyusun satu kepengurusan itu yang tidak bengkak, yang tidak ada fungsinya, gitu kan. Nah, dari situ kebersamaan dan yang menurut saya pribadi komunikasi ini yang paling penting, tidak sulit. Gita memimpikan Indonesia semakin mengkilap prestasi bulu tangkisnya, tetapi juga ingin menghapus label negara Indonesia sebagai negara konsumtif dengan terus mendorong produksi barang dalam negeri. Selamat pagi, Pak Gita. Kanannya ada dua paradigma. Oke. Yang satu ini tangan kanannya jari kelingkingnya itu di luar, Aha. ya. Terus jari bisa di sini, jari telunjuknya yang kanan. Atau paradigma yang baru ya kayak Tiger Woods gitu. Aha. Itu yang baru justru begini. Oke. Ya. Kalau yang lama ininya di dalam. Kelingkingnya di dalam. Kelingkingnya di dalam. Oke. Nah, kalau yang baru ya kayak seperti Tiger Woods dan pemain-pemain baru, kelingkingnya di luar. Nah, terus jarinya begini. Jarinya nggak begini, telunjuknya tapi begini dia. Apa bedanya sih, Pak? Ya nggak tahu, itu hanya feel aja. Oh, hanya teknik aja. Nah, terus lembut sekali. Dan mata selalu ngeliat ke bawah. Oke. Jangan ngikutin bola. Oke. Baru ngeliatin bola kalau udah dipukul, baru lihat. Nah, terus kalau gitu ngukurnya gimana dong, Pak? Maksudnya tahu kalau ini akan masuk ke lubang itu atau tidak gitu? Ya, itu feel aja. Jadi kalau kita kayak ngelempar bola begini, ya, Yes. itu kan ada perasaan. Kejauhan dan kedekatan lubangnya dari bola itu sejauh mana, itu sama. Ngayun sticknya itu seperti ngayun tangan aja. Gitu. Jadi kalau kita mau main apa ya, bekel atau main apa gitu, nah itu kita mau coba
ngelempar bolanya tuh kekuatannya sesuai. Coba kalau Pak Gita sekarang. Kalau saya tadi kan sudah gagal. Sudah jelas bukan golfer gitu. Kalau ini juga golfer. Jadi sticknya kayaknya agak kependekan nih. Ini stick ladies nih kayaknya. Nah ini kayak wow. Ya itu kan berarti sudah udah, terlihat. sekali aja jangan diulang. Iya udah sekali aja ya, udah sukses ya udah itu dia. Nah ini memang ada bedanya antara golfer beneran dengan saya yang bukan golfer gitu Iya. Pak. Nah Pak Gita ini kan suka main golf memang. Dulu, ya. Dulu, sekarang udah nggak Pak Gita? Sekarang jarang sekali. Oke, karena nggak ada waktu ngurusin. Lebih ngurusin badminton. Oh iya, udah ngurusin PBSI. Iya. Tapi kalau misalnya golf ini kan Pak Gita udah dari masa kecil kan. Iya. Itu tuh kira-kira apa ya? Ada nggak sih filosofi di belakang main golf gitu loh Pak? Menurut Pak Gita? Nggak ada, tapi memang waktu kecil tuh saya dianjurin oleh ibu untuk ikut di sebanyak mungkin cabang olahraga. Mulai dari sepak bola, badminton, voli, basket, renang, golf, dan segalanya. Dan sempet bercita-cita untuk jadi atlet, tapi gagal. Kenapa gagal? Ya mungkin Gagal kurang atau nggak diperkenankan, boleh? kurang diperkenankan. Oh, kurang diperkenankan. Akhirnya kita ngubah strategi untuk jadi seniman atau musisi. Gagal Tapi juga. itu pun juga gagal. Jadinya kalau filosofi nggak ada. Saya rasa mungkin itu keinginan orang tua untuk bisa lebih sehat hidup dan juga merasakan jiwa kompetisi itu kayak gimana. Nah itu kalau misalnya kita kan melihat ke belakang nih Pak, mungkin 10-15 tahun lalu ya, Indonesia itu Iya. kan jaya banget, wah emas, mana-mana Indonesia, harum Tapi lah kemarin nama dapat kita. emas di All England. Yes, nah itu oke, berarti prestasi selama 5 bulan udah mulai terlihat Iya, ya Pak iya. ya kerja kerasnya. Sudirman juga nyaris menang, Nyaris menang. kalahnya 3-2. Oke, nah itu kalau misalnya Bapak melihat gitu ya perbandingan zaman dulu tuh 15 tahun lalu sama sekarang, apa sih sebenarnya yang berubah yang membuat prestasi Indonesia kok semakin lama semakin menurun gitu? Saya nggak tahu, tapi yang saya lihat mungkin yang harus kita lebih fokusin ke depan tuh adalah kaderisasi. Kaderisasi di seluruh 33-34 provinsi dan juga mungkin ya perhatian terhadap kesejahteraan pelatih dan pemain. Oh, emang sejauh ini seperti apa? Sudah bagus. Kalau tapi ini zaman kita- dulu bagus banget. Sudah cukup bagus, tapi ini kita coba perbaiki dan juga keterlibatan sponsor. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang terutama mengenai Pak Gita ini sebagai seorang ekonom dan juga pengusaha dan juga Menteri Perdagangan. Kira-kira Mantan pengusaha. mantan pengusaha. Kira-kira seperti apa rencana-rencananya bagi ekonomi Indonesia? Tetaplah bersama kami di Satu Indonesia. Masih di Satu Indonesia bersama Pak Gita Weriawan di sini, Pak. Tadi kan hobi Bapak banyak banget ya, tanaman, olahraga, golfing, bulu tangkis dan sebagainya. Udah gitu, tapi ini tanaman juga yang saya nggak kira rapi banget di sini, Pak. Jadi Bapak itu kalau punya hobi memang harus sampai telaten banget gitu ya, Pak. Iya. Why? Kayaknya nggak bisa hobi yang setengah-setengah gitu, nggak bisa. Kan banyak kita hobi setengah-setengah. Oke, suka nonton Iya. film atau apa gitu. Wait, Bapak beda Memang gitu. kalau saya disuruh melakukan sesuatu, ya saya coba yang sebaiknya. Emang dulu apapun orang lah. tua kayak gimana sih, Pak? Ibu saya cukup bisa mendisiplinkan orang. Maksudnya? Contohnya? Jadinya anak-anaknya tuh benar-benar dididik agar berdisiplin. Ayah saya lebih santai. Oh. Tapi dua-duanya tuh kombinasi yang bagus dan mereka sangat bisa lah menanam nilai hidup yang baik, alhamdulillah ya. Di Contohnya seluruh seperti apa? adik kakak. Ini sambil Ya yang jalan pasti, juga boleh deh. yang pasti pendidikan itu sangat menjadi prioritas untuk orang tua saya dan tentunya untuk kita semua anak-anaknya. Terus setelah itu ya hobi itu dianjurkan sebanyak mungkin. Yang pasti olahraga dan seni. Itu orang tua saya benar-benar sangat mendukung kalau kita berhobi untuk melakukan aktivitas di luar sekolah. Dan Pak Gita ini kan anak terakhir. Anaknya paling Dari? bontot dari 5. Dimanja nggak Pak dulu? Relatif enggak lah kalau saya bilang. Oh ya? Saya waktu sekolah di Amerika itu saya juga nggak terlalu banyak didukung secara
keuangan. Oh ya, memang sengaja seperti itu. Ya,